Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Salsabila Previanggi Putri dengan NIM 2212-21011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mental health atau orang-orang biasa menyebutnya dengan kesehatan mental. Sebelum itu, teman-teman tahu gak sih apa itu kesehatan mental dan seberapa penting sih menjaga kesehatan mental bagi kita? Nah, jadi kesehatan mental atau mental health di sini adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Hal ini mencakup dari kemampuan seseorang dalam mengolah stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi, teman-teman. Selanjutnya, gangguan mental itu apa aja sih contohnya? Ternyata contoh dari gangguan mental itu banyak loh teman-teman. Di antaranya ada depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kecanduan dan penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika, gangguan makan atau biasa disebut dengan eating disorder seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Nah, selain itu, gangguan mental lainnya juga ada yang disebut dengan gangguan stres post-traumatik atau orang-orang biasa menyebutnya PTSD. Kemudian ada gangguan kepribadian seperti borderline atau antisosial. Ada juga gangguan perkembangan anak, krisis psikologis seperti krisis kejiwaan atau pemikiran bunuh diri atau suicide. Yang terakhir ada gangguan kesehatan mental pada lansia. Siapa sangka teman-teman, ternyata lansia juga bisa mengalami gangguan mental loh. Nah, masalah kesehatan mental pada lansia ini biasanya seperti demensia atau depresi pada lansia dan gangguan kecemasan, teman-teman. Selanjutnya, kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Di antaranya tuh ada faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua ada pengalaman trauma atau kejadian-kejadian buruk di masa lalu. Yang ketiga ada stres dan tekanan hidup. Yang keempat ada isolasi sosial. Yang kelima ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada faktor lain-lainnya teman-teman. Biasanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Kira-kira tuh tanda-tanda gangguan mental tuh seperti apa? Ternyata gejala umum dari gangguan mental adalah ketakutan atau khawatir yang berlebihan atau perasaan bersalah yang selalu menghantui diri kita, teman-teman. Perubahan mood atau suasana hati yang drastis, selalu menarik diri dari teman atau lingkungan sosial. Kemudian ada kelelahan yang signifikan sehingga energinya tuh menurun atau mengalami masalah susah tidur atau biasa disebut dengan insomnia. Kemudian upayanya apa aja sih untuk meningkatkan kesehatan mental? Yang pertama, kita bisa melakukan terapi psikologis yang jelas melalui ahlinya ya. Kemudian melakukan mediasi. Kemudian kita juga bisa olahraga untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik. Jadi tuh olahraga di sini tuh biar fisik kita tuh nggak pasif, tetap aktif juga. Terus pikirannya tuh lebih plong. Terus kita juga bisa mengatur pola makan. Dan yang terakhir menghindari kebiasaan buruk. Selanjutnya kita juga bisa memperkuat dukungan sosial, tidur yang cukup, mengembangkan keterampilan coping dan mengurangi stres. Kemudian peran dukungan sosial tuh sebagai apa aja sih? Setelah melakukan penelitian,
menunjukkan bahwa dukungan sosial ini dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Dengan cara memiliki support system dapat memberikan kita itu dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan. Di beberapa kasus bahkan mengatakan bahwa dukungan sosial ini dapat membantu mencegah atau mengurangi efek dari penyakit mental, teman-teman. Mari jaga kesehatan mental dan fisik kita mulai dari sekarang. Nah, untuk kasus kali ini yang akan aku bahas itu tentang PTSD atau Post Stress Traumatic Disorder, teman-teman. Kita lanjut ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah Post Traumatic Stress Disorder atau orang-orang biasa menyebutnya PTSD. Mungkin terdengar asing bagi sebagian orang-orang, tapi ternyata gangguan kesehatan mental ini adalah gangguan mental atau stres yang muncul setelah seseorang itu mengalami kejadian trauma seperti kekerasan seksual, kecelakaan, bencana alam, atau kejadian lainnya yang dapat membahayakan kehidupan mereka di masa lalu. PTSD ini ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Kondisi ini biasanya itu berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens. Gejalanya yang dapat mencakup yaitu mimpi buruk atau kilas balik, menghindari situasi yang mengingatkan trauma, meningkatkan reaktivitas terhadap rangsangan kegelisahan atau suasana hati yang tertekan. Nah, kira-kira yang dialami penderita PTSD itu apa aja sih? Yang dialami penderita PTSD itu munculnya ingatan kejadian di masa lalu yang menakutkan sehingga sangat mengganggu penderitanya. Sering bermimpi buruk yang berkaitan dengan kejadian trauma tersebut dan cenderung menghindari tempat atau hal-hal yang berkaitan dengan kejadian traumatis tersebut, teman-teman.